warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Atih Rohaiti, Dania Mega Maharani, Puji Nurfadilah, Galuh Rafif, Rofi Abdul Majid, Syifa Nukarimah, dan Wali Irawan. Kami akan memaparkan materi tentang manajemen persediaan. Sebelumnya pernah mendengar nggak sih istilah manajemen persediaan? Manajemen persediaan sering kali digunakan dalam ilmu manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan sangat penting digunakan bagi perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video ini. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh, menyimpan, dan memanfaatkan persediaan tersebut. Persediaan di sini memiliki arti yang beragam. Bisa berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang setengah jadi, barang jadi, bahkan suku cadang. Untuk mengatur jumlah persediaan tidak semudah dengan yang diperkirakan. Manajemen persediaan bisa disebut juga dengan inventory management, yakni salah satu bagian dari manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk dapat menjaga jumlah optimum barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan persediaan sendiri adalah suatu bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk dapat memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam suatu proses produksi atau perakitan, untuk bisa dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan dan mesin. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory management atau manajemen persediaan sangat penting dilakukan. Mengapa manajemen persediaan harus ada? Persediaan adalah aset yang menganggur, atau aset yang disimpan, atau aset yang menunggu untuk digunakan. Contoh persediaan. Persediaan barang dagangan pada perusahaan dagang dan pada perusahaan manufaktur. Jenis persediaan bisa lebih banyak lagi, seperti persediaan bahan baku atau material, barang setengah jadi, dan barang jadi. Mengatur persediaan bisa dikatakan gampang-gampang susah. Apabila persediaan yang tersedia jumlahnya berlebihan, maka persediaan akan menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Setiap barang yang disimpan pasti memerlukan biaya. Namun, apabila persediaan yang tersedia kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi dan risikonya bisa kehilangan penjualan dan konsumen. Terlebih lagi dengan adanya ketidakpastian mengenai waktu pemesanan, pemasok dari supplier juga, dan ketidakpastian permintaan. Dan bahkan barang seperti barang pecah belah dan barang yang cepat rusak atau busuk memerlukan perlakuan khusus. Untuk itulah diperlukannya manajemen persediaan agar perusahaan bisa menentukan jumlah persediaan yang optimal dan mengeluarkan biaya yang sangat rendah, namun masih bisa memenuhi kebutuhan. Apabila dilihat dari tipe persediaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi setiap tipe persediaan. Seperti yang pertama ada bahan mentah. Bahan mentah atau bahan baku bisa dipengaruhi oleh sifat bahan baku tersebut, musiman atau tidak, cepat rusak atau tidak. Selain itu, perkiraan produksi, ketersediaan barang di pemasok, penjadwalan produksi dan pembelian juga mempengaruhi persediaan bahan mentah. Yang kedua, ada barang dalam proses.
Barang dalam proses atau barang setengah jadi adalah barang hasil produksi bahan baku namun masih belum layak jual. Karena barang dalam proses ini bisa dipengaruhi oleh lamanya waktu produksi sejak bahan mentah mulai diproses hingga menjadi barang jadi. Yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi adalah barang dalam proses yang telah selesai di finishing dan siap untuk dijual. Selanjutnya, kenapa sih diperlukan manajemen persediaan dalam sebuah bisnis atau usaha? Di sini persediaan merupakan aset perusahaan yang disimpan dan menunggu untuk digunakan atau dijual. Untuk mengatur persediaan dagang, ini bisa dikatakan susah-susah gampang. Jika persediaan yang ada jumlahnya berlebihan, maka persediaan tentu menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Karena itu, setiap barang yang disimpan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, jika persediaan yang kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi dan akhirnya menyebabkan kehilangan konsumen dan penjualan. Berikutnya, apa saja sih yang dilakukan oleh manajemen persediaan? Di sini ada beberapa tugas utama dari manajemen persediaan. Yang pertama yaitu memastikan persediaan cukup. Yang kedua, efisiensi biaya persediaan. Yang ketiga, memastikan persediaan diperlakukan dengan optimal. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama yaitu ada jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang memang harus dibeli dan item apa yang masih dapat ditunda. Selanjutnya yang kedua ada lead time. Waktu tunggu barang yang dipesan hingga barang diterima dengan keadaan baik. Yang ketiga ada frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Yang terakhir yaitu daya tahan persediaan, di mana persediaan yang memiliki daya tahan kurang baik seperti daging, buah dan sayur, barang-barang tersebut dapat segera dijual atau digunakan. Biaya persediaan. Terdapat 4 kategori biaya persediaan dan terdapat pula tugas serta perbedaannya. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan persediaan pemesanan. Dan biaya pemesanan ini mencakup seluruh biaya pengeluaran, mulai dari biaya komunikasi, biaya pemesanan barang, hingga biaya pemeriksaan barang. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini merupakan biaya yang menyimpan barang yang telah diorder sebelumnya, dan biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai penyimpanan barang yang telah disimpan. Contoh dari biaya penyimpanan yaitu biaya keamanan, biaya asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya persiapan. Biaya persiapan ini muncul jika perusahaan dapat memproduksi barang atau material persediaan yang telah dibutuhkan. Contoh dari biaya persiapan yaitu biaya tenaga kerja, biaya surat menyurat, biaya mesin yang telah tidak berfungsi lagi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu biaya kehabisan. Biaya ini muncul jika terdapat pemesanan namun bahannya tidak tersedia atau habis. Dan akibat kehabisan bahannya, perusahaan dapat kehilangan pelanggan, kehilangan penjualan, kehilangan pemesanan, dan lain sebagainya. Fungsi manajemen persediaan. Terdapat 4 fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengatasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus pada bidang memproduksi barang. Meskipun suplai barang memang sudah pasti datang tepat waktu, namun langkah antisipasi harus tetap dijaga karena pasti pemesanan akan semakin bertambah dan mungkin nanti akan telat mendapatkan suplai barang atau bahan. Fungsi manajemen persediaan yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi.
Yang ketiga yaitu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal yang lainnya. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Selain mengatur persediaan dari aset perusahaan, manajemen persediaan juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti memastikan persediaan tersedia atau safety stock, mengurangi resiko harga yang fluktuatif, mengurangi adanya resiko keterlambatan pengiriman, memperoleh potongan harga dari pemesanan dan dalam jumlah banyak, mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga apabila bahan sedang tersedia, perusahaan dapat memiliki persediaan barangnya, mengawasi pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga dapat dikembalikan ke supplier apabila terdapat ketidakcocokan, menjaga komitmen dengan customer agar dapat tetap diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta, menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk jaga-jaga. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan ini dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu memastikan adanya suatu persediaan melalui safety stock. Yang kedua yaitu memberi waktu luang untuk sebuah pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, mengantisipasi suatu perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, menghilangkan atau mengurangi suatu resiko keterlambatan pengiriman bahan. Yang kelima, menyesuaikan dengan jadwal suatu produksi. 6. Menghilangkan atau mengurangi suatu resiko kenaikan harga. Yang ketujuh, menjaga persediaan bahan yang dapat dihasilkan secara musiman. Yang kedelapan yaitu mengantisipasi suatu permintaan yang dapat diramalkan. Yang kesembilan, mendapatkan pelanggan suatu keuntungan dari quantity diskon. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu komitmen terhadap pelanggan. Untuk selanjutnya adalah H. Jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama adalah bahan baku atau barang mentah. Bahan baku merupakan salah satu jenis persediaan yang pertama. Bahkan bahan baku bahan yang wajib dan harus ada, karena tanpa adanya bahan baku maka barang tersebut tidak akan menjadi barang yang selesai dibuat. Manajemen persediaan juga harus memastikan adanya stok bahan baku untuk proses produksi. Yang kedua adalah barang dalam proses atau barang setengah jadi. Tidak sedikit perusahaan yang mengirimkan suatu barang setengah jadi atau barang dalam proses ini ke pabrik yang lainnya untuk dapat dilanjutkan menjadi barang jadi. Manajemen persediaan ini memperhitungkan seberapa besar barang dalam proses ini diteruskan supaya bisa memenuhi sebuah permintaan. Barang jadi. Yang ketiga adalah barang jadi. Agar sebuah perusahaan memperoleh keuntungan secara maksimal, maka pengaturan persediaan barang perlu dilakukan secara matang dan berdasarkan kondisi pasar internal maupun eksternal. Yang keempat adalah barang supply. Seseorang yang bertugas untuk dapat mengatur persediaan tentunya harus pandai untuk mengelola semua persediaan digunakan untuk produksi yang akan diproduksikan ataupun akan dipasarkan ke pasar. Yang keempat adalah barang supply. Seseorang yang bertugas untuk mengatur persediaan tentunya harus pandai untuk mengelola persediaan yang digunakan produksi ataupun tidak. Kalau kita melihat dari sisi permintaan, maka manajemen persediaan terbagi menjadi dua, yaitu ada barang mentah dan barang setengah jadi, dan yang kedua adalah barang jadi. Barang mentah atau barang setengah jadi. Barang mentah atau barang setengah jadi, jenis ini tergantung dalam sebuah proses produksi, bukan karena adanya permintaan pasar, atau bahasa Inggrisnya dependent demand inventory. Barang jadi dapat ditentukan oleh permintaan pasar atau bahasa Inggrisnya independent demand inventory. Sedangkan dalam ilmu manajemen, persediaan tak hanya untuk mengelola beberapa persediaan saja, melainkan barang cacat atau tidak lolos SOP, suku cadang, dan memo persediaan. Yang I adalah metode pendekatan manajemen persediaan. Dalam hal pengelolaan persediaan,
Umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode, setidaknya ada 5 metode. Yang pertama adalah metode EOQ atau Economic Order Quantity, biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Sudah ditentukan oleh pemesan beberapa jumlah pesanan, spesifikasi serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang beberapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta beberapa harga bahan baku yang dibutuhkan. Untuk yang kedua, metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku yang selalu tersedia, selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada yang dibutuhkan. Untuk yang kedua, metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku yang selalu tersedia, selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada yang digunakan. Metode ini berguna untuk memastikan persediaan perjumlahan. Mengapa persediaan ini harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal ini karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Yang ketiga, metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan ya hanya saat sedang dibutuhkan saja dan tidak ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dilabeli dengan grade A karena kayu perlu perlakuan khusus untuk penyimpanannya dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanannya jauh lebih mudah dibandingkan kayu. Untuk paku bisa diberi kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanannya lebih mudah dibandingkan dua persediaan sebelumnya. Terus ada metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Metode ini mempunyai keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Namun metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Terus ada juga 3 hal yang dilakukan manajemen persediaan. Yang pertama itu memastikan persediaan cukup. Yang kedua, efisiensi biaya persediaan. Yang ketiga, memastikan persediaan digunakan secara optimal. Dari ketiga hal yang tadi disebutkan, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah melakukan efisiensi biaya. Ujung-ujungnya adalah untuk membantu perusahaan menghasilkan laba yang lebih optimal. Lalu ada juga cara menentukan biaya persediaan. Yang pertama itu dengan metode FIFO. Metode ini juga menyesuaikan persediaan barang yang akan keluar, tentunya akan sesuai dengan kegiatan produksi yang nilainya kurang lebih sama dengan harga yang pertama kali masuk. Yang kedua, dengan metode LIFO. Berbeda dengan metode FIFO tadi, metode ini adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Metode yang selanjutnya yaitu average. Metode average ini adalah metode yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang.
Caranya dengan membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang akan dijual, sehingga dapatlah biaya rata-rata per unit. Setelah mengetahui biaya rata-rata per unit, maka langkah terakhir adalah dengan menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Lalu pertimbangan biaya manajemen persediaan. Yang pertama yaitu biaya setiap unitnya atau item cost. Yang kedua yaitu biaya penyiapan pemesanan atau ordering cost. Untuk ordering cost ini terdapat beberapa, yaitu diantaranya biaya pembelian, biaya ekspedisi, biaya transportasi, biaya penerimaan. Kalau produk yang diproduksi ini dibuat sendiri, maka terdapat biaya penyiapan, seperti biaya untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan, biaya gudang, biaya resiko, biaya karena kehabisan persediaan. Lalu hubungan manajemen persediaan dengan manajemen lain. Manajemen persediaan berada di posisi yang penting bagi manajemen yang lain. Ada beberapa divisi manajemen yang kegiatannya berkaitan dengan persediaan barang, seperti manajemen pembelian. Manajemen persediaan berhubungan dengan manajer pembelian mengenai prioritas dan orientasi pembelian material dengan kuantitas yang besar. Banyak barang yang dibeli, biasanya pemasok akan memberikan potongan harga, bahkan menggratiskan ongkos pengiriman ke gudang perusahaan. Lalu manajemen produksi. Hubungan ini sangat jelas. Manajemen produksi tentu saja membutuhkan persediaan bahan baku untuk memulai aktivitas produknya. Manajemen produksi ingin memastikan bahwa kebutuhan bahan baku bisa terpenuhi sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Komunikasi di antara dua divisi ini sangat penting agar kelancaran produksi barang tidak mengalami hambatan dan bisa menghasilkan produk dengan kuantitas terbaik. Lalu manajemen keuangan. Hubungan dengan manajemen keuangan tidak jauh dari masalah pembelian material. Manajemen selalu menyoroti efisiensi anggaran pengeluaran. Manajemen keuangan lebih tertarik dengan pembelian material dalam jumlah yang besar karena bisa berpotensi mendapatkan potongan harga dari pemasok barang. Namun dalam hal tertentu, manajemen keuangan bisa menyarankan untuk melakukan pembelian dalam jumlah yang kecil, menyesuaikan dengan kebutuhan agar tidak menyimpan terlalu banyak persediaan. Peran manajemen persediaan dalam hubungan dengan manajemen lain adalah menjaga perputaran persediaan dengan rekonsiliasi dengan manajemen yang